Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Oke adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang flux listrik dan hukum Gauss. Pengertian flux listrik dan hukum Gauss. Yang pertama adalah flux listrik adalah garis-garis khayal atau garis-garis medan listrik untuk menggambarkan adanya medan listrik di sekitar ruang medan listrik. Nah, untuk hukum Gauss sendiri menyatakan bahwa jumlah flux listrik yang menembus itu tegak lurus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah seluruh muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, pada gambar berikut garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus permukaan adalah E cos theta. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi ini misalkan garis-garis dari sebuah medan listrik atau flux listrik di mana membentuk sudut theta terhadap garis normal. Nah, maka dituliskan dengan rumus P sama dengan atau flux listrik sama dengan E kali A kali cos theta. E itu adalah kuat medan listrik, A itu adalah luas permukaan, cos theta adalah sudut yang terbentuk antara garis medan listrik dengan garis normal. Atau bisa dituliskan dengan rumus P sama dengan Q per epsilon 0. Oke, kita perhatikan keterangannya. P itu adalah flux listrik dengan satuan Weber atau Newton meter pangkat 2 per kolom. Untuk E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. A itu adalah luas permukaan tertutup dengan satuan meter pangkat 2. Theta adalah sudut antara E dan garis normal luasan. Untuk V sendiri itu adalah muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, selanjutnya contoh soal. Contoh soal nomor 1, kuat medan listrik sebesar 140 Newton per kolom menembus tegak lurus setengah permukaan bola yang jari-jarinya 5 cm. Besar flux listrik yang menembus permukaan itu adalah, oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi ini adalah gambar dari sebuah permukaan bola, setengah permukaan bola, yang dimana ini adalah garis medan listriknya. Garis putusnya adalah garis normalnya. Nah, pembahasan diketahui E itu sama dengan 140 Newton per kolom, R itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter, theta itu sama dengan 0 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah P atau flux listrik. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Flux listrik sama dengan E kali A kali cos theta. Kita substitusi nilainya 140 kali 22 per 7 kali 5 kali 10 pangkat min 2 berpangkat 2. Nah, untuk 22 per 7 kali 5 kali 10 pangkat min 2 berpangkat 2 itu adalah rumus luas dari sebuah lingkaran. Karena pada gambar ini setengah permukaan bola itu berbentuk lingkaran, makanya kita ambil untuk A itu adalah luas lingkaran V R pangkat 2. Oke, jadi 140 kali 22 per 7 itu nilai dari P, 5 kali 10 pangkat min 2 itu nilai dari R, jari-jari 5 cm diubah ke meter jadi 10 pangkat min 2 meter berpangkat 2 kali cos 0 derajat, karena pada gambar garis medan dan garis normalnya itu searah atau dia berimpit, makanya dia 0 derajat Celcius, 0 derajat. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 20 itu 140 bagi 7 kali 22 kali 25 itu 5 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 ini pangkat min 2 kali 2. Nah, cos 0 derajat sendiri itu 1. Jadi kalau dikalikan 1 kan hasilnya tetap. Jadi diperoleh flux listriknya sama dengan 11.000 kali 10 pangkat negatif 4 atau sama dengan 1,1 Weber. Contoh soal nomor 2.
Suatu medan listrik homogen 80 Newton per kolom yang arahnya mendatar menembus permukaan seluas 1 meter pangkat 2 yang arahnya vertikal. Flux listrik yang melalui permukaan itu adalah, perhatikan gambarnya. Jadi pada gambar ini garis normal dan kuat, garis medan listriknya juga sama dengan nomor 1 ya, dia searah. Oke, kita ke pembahasan. E sama dengan 80 Newton per kolom, A itu 1 meter pangkat 2, tetanya itu 0 derajat karena arahnya sama. Kemudian ditanyakan itu flux listrik. Oke, ke penyelesaian. Flux listrik sama dengan E kali A kali cos theta. Oke, jadi 80 kali 1 kali cos 0 derajat itu sama dengan 80 Weber. Oke, contoh soal nomor 3. Sebuah bola berjari-jari 0,5 meter dan di pusat bola terdapat muatan listrik 10 mikrokolom. Tentukan flux listrik yang melalui bola. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui R itu sama dengan 0,5 meter jari-jari bola, Q itu 10 mikrokolom. Nah, yang ditanyakan itu adalah P, flux listrik. Oke, penyelesaiannya. 1. Kita tentukan dulu kuat medan listriknya, karena pada soal ini belum diketahui kuat medan listrik yang terjadi pada bola. Nah, kita gunakan rumus E sama dengan K kali Q per R pangkat 2, itu 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat negatif 6 per 0,5 pangkat 2. Ini dikali 10 pangkat negatif 6 karena dari mikrokolom ke kolom, jadi dikali 10 pangkat negatif 6 per 0,5 pangkat 2 itu rumusnya ya, R pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya 90 kali 10 pangkat 3 per 0,25 itu sama dengan 360 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, yang kedua adalah luas permukaan bola. Jadi kita tentukan luas permukaan bola. Oke. A sama dengan 4V R pangkat 2. Jadi kita menggunakan rumus luas permukaan bola, yaitu A sama dengan 4V R pangkat 2. Substitusi nilainya 4 kali 3,14 kali 0,5 pangkat 2, hasilnya adalah 12,56 kali 0,25 diperoleh 3,14 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung flux listriknya menggunakan rumus. Nah, oke, perhatikan garis medannya tegak lurus dengan permukaan dan berimpit dengan garis normal sehingga sudut terbentuk itu adalah 0 derajat. Maka rumusnya adalah V sama dengan E kali A kali cos theta. Kita substitusikan nilainya 360 kali 10 pangkat 3 kali 3,14 kali cos 0 sehingga diperoleh 1130,4 kali 10 pangkat 3 Newton meter pangkat 2 per kolom. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 4. Hitunglah flux listrik pada suatu bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Jika terdapat garis-garis medan listrik sebesar 1000 Newton per kolom yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jadi kita ingin menghitung flux listrik yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Oke, kita ke pembahasan. Nah, yang diketahui adalah R 7 cm atau 0,07 meter. Ini adalah jari-jari bidang lingkaran. Kemudian kuat medannya adalah 1000 Newton per kolom. Sudutnya adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah flux listrik. Penyelesaian yang pertama adalah menentukan luas permukaan bidang. Jadi kita harus menentukan dulu permukaan luas bidang yang berbentuk lingkaran. Jadi kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu A sama dengan VR pangkat 2. Kita substitusi nilainya 22 per 7 kali 7 kali 10 pangkat min 2 berpangkat 2. Hasilnya adalah 22 kali 7 kali 10 pangkat min 4, karena di sini 7 pangkat 2, 7 kali 7 bagi 7 hasilnya 7, 10, maka diperolehlah 22 kali 7 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 154 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Jadi itu adalah luas permukaan bidang yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nilai dari flux listrik. Kita gunakan rumus P sama dengan E kali A kali cos theta.
flux listrik sama dengan E kali A kali cos theta. Kita substitusi nilainya 1000 kali 154 kali 10 pangkat min 4 kali cos 60 derajat. Maka diperoleh 154 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini 10 pangkat min 1 diperoleh dari 1000 itu 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4. Pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah 154 kali 10 pangkat negatif 1 kali 1/2 diperoleh 77 kali 10 pangkat min 1 atau 7,7 Newton meter pangkat 2 per kolom. Selanjutnya contoh soal nomor 5, diketahui medan listrik menembus suatu bidang persegi secara tegak lurus seperti pada gambar berikut. Oke, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah bidang persegi. Ini adalah garis kuat medan listriknya yang menembus bidang. Jika medan listrik E itu adalah 5000 Newton per kolom, jadi medan listriknya itu 5000 Newton per kolom, maka hitunglah flux listrik pada persegi tersebut. Oke, kita perhatikan. Nah, persegi ini mempunyai panjang sisi itu 20 cm. Maka pembahasannya adalah diketahui E sama dengan 500 Newton per kolom. Untuk R-nya itu 20 cm. Kita ambil itu adalah panjang sisinya 20 cm. Sudutnya adalah 0 derajat. Maka ditanyakan itu adalah flux listrik. Oke, kita ke penyelesaian. Flux listrik kita gunakan rumus E sama E kali A kali cos theta. Kita pertama menentukan nilai A luas dari persegi menggunakan rumus sisi kali sisi atau R kali R, sehingga diperoleh 0,2 kali 0,2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. 0,2 diperoleh dari 20 cm, kita ubah ke meter berarti dibagi 100, hasilnya 0,2. Kemudian kita tinggal menghitung nilai dari flux listriknya menggunakan rumus E kali A kali cos theta. Kita substitusi nilainya 500 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali cos 0 derajat. Oke, kita perhatikan, maka flux listriknya sama dengan 20 Weber ya. Jadi 500 kali 4 kali 10 pangkat min 2 cos 0 itu 1, maka diperoleh adalah 20 Weber. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan tentang flux listrik dan hukum Gauss. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk adik-adik dalam belajar fisika. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi, karena itu tidak lain disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.